jalan-jalan yang ngajak-ngajak sih. Nah, itu kan penelitian, bukan mau jalan-jalan. Kalau kamu mau ikut, boleh. Biar kamu jangan cuma tahu Jakarta, mall saja. Enggak mau. Hah? Iya, tapi kan Indonesia itu luas, banyak yang bisa dilihat. Kamu mau nggak? Lihat harta karun? Kayak Ya bisa, kenapa enggak? Udah, apa? kamu coba ke Jogja dulu ya. Kasih nanti alamatnya untuk cari harta karun itu. Kapan? Secepatnya, kamu kapan dulu? Minggu depan kan? Ya udah, nanti bapak kasih alamat yang harus didatangi. Biar kamu belajar, biar tahu ada harta karun yang mungkin sama ini kamu nggak tahu. Open your eyes now. Tell me, what do you see? And look around now. All this beauty is free. Even when the world is shaking, hold my hand and I'll be next to you. Right here. Here and now, don't wanna be this little girl trapped in a box no more. Here and now, I wanna be all the things that shine. Tell me a secret. Dari Bape masa kok bisa nyampe sini? Tuh makanya Kasihan sana Budoyo, Sanata Dharma, Keraton Pakualaman, Keraton Jogja. Temukan apa yang ingin kau cari. Nyari harta. And now I wanna be all the things that shines among the morning Tahu nggak? Ini ruangan di sini tuh untuk apa sih? Ya, jadi di sini ada ruangan untuk dua jenis koleksi ya. Yang pertama adalah koleksi naskah. Kemudian yang kedua dari sini sampai ke belakang itu koleksi buku-buku lama. Jadi Saya mau lihat-lihat naskah. boleh silakan di sini untuk umum. Jadi silakan. Jadi silakan kalau Anda mau cari kategori apa, misalnya tentang wayang ataupun tentang sejarah, tentang silsilah dari kerajaan, kemudian tentang adat istiadat, semua ada di sini. Tinggal Anda mencari berkaitan dengan apa. Anda bisa cari di sini. Kalau sudah, nanti Anda bisa melihat versi digitalnya. Oh, jadi maksudnya digitalisasi itu di foto. Iya, di dalam bentuk digital. Ini hurufnya masih Jawa ya, masih asli. Ada beberapa naskah yang sudah ditranskripsi. Transkripsi itu Itu yang tadinya huruf Jawa nanti jadi huruf Latin. Nah, ada beberapa pengunjung yang tidak suka dengan digital, tapi tidak boleh mengakses yang asli, bisa lihat yang cetakan digital. Ini sama isinya. Nah, jadi isinya sama seperti itu ya. Nanti kalau ada pengunjung yang pengen tahu tetapi tidak bisa membaca bahasa huruf Jawa, ini kita buatkan transliterasinya. Yang tadi hurufnya Jawa sekarang sudah jadi huruf Latin. Lihat-lihat naskah tadi. ya
baru tahu ternyata ada yang didigitalisasi itu ternyata kayak gitu. Ya, seperti itu. Ada yang ditranskrip, ada yang dialih aksara. Ada yang dikaji. Iya. Nah, Mungkin nanti saya bisa kesini lagi. silakan dengan Lain senang hati waktu. kami akan membantu. Iya. Nah, Jadi ya mungkin saya pamit sudah dulu. cukup? Ya. Silakan. Iya, Ya, saya pamit. ya, Terima kasih ya, Pak. ya, sama-sama. I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me do Lihat saya sebentar sama komentaris. Oh iya. Saya dari UI. Dengan Bapak Widodo. Saya mau tanya, itu di depan tadi saya lihat ada pustaka Artati Ya, dan Pusdok Firhan, Firhan sama Pustaka Sartono. ya itu Ya. apa Pak? Itu adalah koleksi-koleksi dari 3 tokoh. Yang pertama Pustaka Artati itu warisan dari koleksi Romo Sudmuder, guru besar sastra Jawa kuno. Ya, Terus kalau naskah itu masuk ke koleksi yang mana Pak? koleksi Pustaka Artati, naskah manuskrip lontar. Ya. Oh, kalau boleh saya lihat? Oh boleh, mari. Nah ini kalau mau lihat koleksi naskahnya apa saja yang ada di sini, kemudian salinan naskah lontar bisa dilihat di buku ini. Pak, saya mau lihat yang Yang mana? serat pertondo ini. Oh serat pertondo. Boleh. Oh iya boleh, serat pertondo. Oh, serat itu. Nah ini ada keterangannya ya, ini isinya tentang apa? Ini tentang diskusi antara Kiseh Ngabdul Salim dengan kedua muridnya, menanyakan hakikat, makrifat, syarikat, dan tarikat dalam sholat. Tentang Islam ya. Tanya apa lagi? Itu yang di situ Oh, apa Pak? Foto. oh iya. Kebetulan saya tadi baru mengerjakan digitalisasi naskah buku. Ini adalah salah satu cara untuk mengawetkan informasi yang terkandung di dalam buku atau naskah ya. Salah satunya dengan cara dialih bentukkan ke dalam bentuk digital. Itu tadi orang kemana coba? Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my Kayak settee. ini kayaknya ada yang di seratnya babe nih. Harus ke situ apa ya? If this feeling flows both ways, Udah, gue langsung ke Paku Halaman aja. sorta hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Sejarah dari Paku Halaman itu bagaimana sih? Perpustakaan ini dulu yang mengelola mulai dari Paku Alam ke-7. Apa aja sih Bu? Ada variasinya kah atau pengelompokannya bagaimana? Pengelompokannya berdasarkan genre sastranya. Jadi ada babat dikelompokkan menjadi satu, kemudian Piwulang, Primbon,
Islam, sastra, dan lain-lain. Mau kepingin buka apa? Hanya Piwulang. piwulang. Oke, di sini ada banyak piwulang. Jadi pertama kali setelah melihat covernya, lalu lihat dulu di daftar naskah di sini ya. Lalu ini naskahnya besar ya. Membuka naskah ya harus tangannya bagaimana? Tangannya harus bersih, tidak boleh basah ya. Tidak boleh kemeringet. Ya. Akan membuka naskah seperti ini. Jangan langsung buka. Tetapi karena perhatikan di sini punggung. Ini namanya punggung naskah. Punggung harus ambil buku yang sekiranya tingginya sama, baru kemudian dibuka. Silahkan dibuka. Membuka naskah tidak boleh begini, jadi harus perlahan-lahan. Karena apa? Karena ini barang yang sudah tua. Di perpustakaan Pakualaman ini petugasnya agak keras, jadi selalu mengawasi. Kalau ada tamu, dia sudah pernah membuka naskah apa belum, pasti ditanya. Sudah pernah buka naskah? Kalau belum, kami akan mengajarinya. Lihat ya. Karena apa? Ini keasamannya tinggi sehingga sudah ini lepas dari jilitan. Ya, coba lagi. Ini diangkat satu, di bawahnya diginikan, perlahan dibuka, ditampani. Ayo. Apa isi naskah ini? Isi dari teks ini diawali dengan ajakan untuk introspeksi diri sehubungan dengan kebiasaan membaca. Orang diharapkan tidak hanya pandai membaca dan membicarakannya. Hendaknya orang dapat memilih suatu nasihat dari bacaan tadi untuk dimengerti, dirasakan, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti itu. Ini diceritakan bahwa tidak baiklah kalau kita itu hidupnya hanya ngomong ke uang, lalu apa ya, ngerasani dan sebagainya, itu tidak boleh. Harus diisi dengan hal-hal yang positif. Kemudian teks dilanjutkan dengan pemaparan contoh gelar perang. Teks Astabroto tentang Pandowo Limo, sifat dan sikap raja, Punggowo, dan perempuan ideal, watak yang baik dan buruk, serta sejumlah cerita binatang. Ya, stop. Sudah. Lalu di sini isinya gelar-gelar perang. Ini naskahnya usianya sekitar Ditulis pada sekitar 1840 pada masa Pakualam II. Sanata Dharma, Sono Budoyo. Dari kemarin ketemunya cuma naskah. Maksud Babe itu kali ya, naskah. Harta karunnya apa di naskah ya? Kayaknya gitu deh.
ada tujuannya. Buat bikin gue muter-muter kayak gini udah ditemenin nggak usah. Ini apa lagi sih maksudnya? Mbak, tolong buatin saya dong. Kenapa harus saya? Kenapa lagi? Ada orang. Gue langsung ke keraton aja deh. Siapa tahu orang tadi pengen ngasih gue petunjuk. Bener juga kan, di keraton ini gue ketemu seorang abdi dalam. Namanya Pak Anantya. Beliau ini abdi dalam keraton yang ngurusin naskah. Menurut beliau itu, petunjuk yang gue dapat artinya Baratayuda. Dan kode W29 itu kode naskah Baratayuda. Sekalian aja deh nanya-nanya tentang perpustakaan di sini. Isinya juga memuat tentang banyak sekali, tidak hanya ajaran, tapi juga cerita, tapi juga makna-makna filosofi. Yang paling teristimewa di dalam Keraton Yogyakarta itu ada satu buku yang disebut dengan Kitab Soryorojo. Itu tentang ajaran, tentang nilai-nilai, tentang ajaran-ajaran kepemimpinan dari raja-raja, sejarah raja-raja awal di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Bagaimana seorang raja itu mampu memimpin dan apa saja yang membuat kerajaannya kemudian tenggelam atau surut. Ini yang diharapkan menjadi juga pengetahuan bagi calon raja-raja di Jogja di masa depan. Nah, dari manuskrip, dari sejarah, dari buku itu bisa belajar. Untuk produksi naskah paling terakhir itu Hamengkubuwono 9 awal sebelum era Republik, sebelum era Republik, Widya Budaya masih memproduksi naskah-naskah atau sekarang menjadi manuskrip ini bertuliskan Jawa dan juga dengan hiasan-hiasan lukisan yang diproto. Karena beberapa manuskrip yang ada di sini juga ada yang belum sempat terselesaikan. Misalnya tentang wuku, tentang manuskrip yang tentang wuku itu mulai dibuat era HB8 sampai HB9, tapi kemudian tidak sempat diselesaikan. Jadi isinya sketch gambar. sekarang gue sadar ternyata harta karun yang dimaksud Bapak itu adalah naskah. Dan di dalam naskah ada banyak banget ajaran tentang kesehatan, astrologi, strategi perang, cinta pun ada di situ. Bahkan ada juga ajaran tentang kepribadian. Jadi Jogja itu nggak cuma Malioboro, Tugu, atau Gudeg. Jogja itu ya naskah, sama naskah. Ajaran-ajaran yang ada di naskah itulah harta karun kita. Karena tidak ada yang lebih berharga selain ilmu pengetahuan.
Paling bagaimana di Jogja makanya ya? Keseluruhan sih nggak ada masalah, tapi anak bapak sendiri kurang sensitif untuk mengetahui instruksi yang bapak berikan. Untung saja ada teman saya. Wah, makasih ya. Ya, oke, makasih atas bantuannya. Kak.